Oke kawan, kita kembali lagi di perburuan kakao. Jadi masih seputar tentang kakao yang harga tinggi, namun buah tidak ada. Ini ada satu. Kemarin saya jual kakao di bandar. Situ saya dapat pengalaman yang kurang baik. Ternyata banyak oknum yang memanfaatkan waktu ini agar mereka dapat untung. Maksudnya untung itu untungnya besar. Jadi mereka tidak pikir tentang petani bagaimana. Mereka hanya memikirkan untungnya mereka saja. Jadi kemarin saya jual coklat saya di bandar. Itu ada yang berbeda-beda harganya. Nah, di sini yang membuat saya bingung, padahal sudah jelas di internet harganya. Tertera bahwa coklat itu mengalami penaikan yang sangat signifikan. Namun di sini kayak gimana yang saya dapati kemarin, sedih saya rasa. Nah, saya duduk dulu. Jadi kemarin itu coklat harganya 122 saya jual. Kan saya punya inisiatif. Saya bagi dua. Misalnya 6 kilo kemarin saya dapat. Yang kering ini ya, yang sudah saya jemur sampai 3 hari. Dia warnanya sudah coklat pekat ketika dipatah, oke. Nah, di sini saya bagi, kemudian saya berikan di penjual ini 3 kilo, penjual contoh penjual A dan B. Di A saya berikan 3 kilo, di B 3 kilo. Nah, di situ saya coba mau tes kejujuran dan kerjasamanya antara pembeli dan petani, tapi sangat kecewa. Di penjual A saya bisa menjual dengan harga 122. Mungkin di tempat kawan-kawan petani juga bisa lebih. Itu kemarin saya jual di harga itu 122 di penjual A, pembeli A. Nah, kemudian di pembeli B saya jual itu sangat mengagetkan harganya. Jadi masih ini juga ya, kita haramkan dulu sawit. Jadi lebih banyak sawit. Nah, kita lanjut di bagian B. Itu saya jual kemarin harganya 75.000. Nah, coba Anda pikir logikanya. Itu kan yang namanya kerjasama antara pembeli dan penjual. Apa? Petani dan bandar. Sangat memprihatinkan ini Indonesia ini. Terlalu banyak orang yang seperti lalat menjilat tanpa berpikir kondisi petaninya bagaimana. Jadi hati-hati, banyak oknum yang sangat mencurigakan seperti itu. Nah, di sini kakaonya 45, ada 4 dan 5. Oke. Nah, ini lebih trending topik, ini yang lokal. Oke. Lebih trending topik yang lokal ini. Jadi itu sedikit tadi cerita tentang pengalaman saya melakukan jual beli di harga di harga yang fantastis. Kemarin di IG saya lihat, di Instagram ada saya lihat tentang
orang yang menjual kakao. Oke, tentang orang yang menjual kakao di harga 145. Jadi saya coba, makanya saya penasaran ataukah bagaimana. Tapi di penjual B yang saya rasa itu tidak masalah, karena mungkin mereka juga mau cari untung. Ya kita juga berbagi. Tapi yang di petani B itu 75.000, itu sangat tidak manusiawi sekali. Menurut kau kan bagaimana? Silahkan diskusi di kolom komentar. Apakah mereka cari untung atau ingin membunuh petani? Jadi ini kadang tolong para bandar coklat atau bandar apapun yang menjual membeli, tolong berpikir juga. Jangan monopoli harga seperti tidak membeli pada manusia. Oke, kasihan juga petani. Kayak contoh ini, jadi ini pohon, apalah bahasanya di situ, kapuk ya, pohon kayak kapas. Nah ini dia saya bunuh karena memang ini dulu bekas di sini banyak kayak merica. Jadi sukses merica di sini dulu, tapi sekarang sudah hancur karena mungkin kondisi tanah, penggunaan herbisida yang terlalu ekstrim, mungkin merusak struktur tanah. Nah di sini juga saya mau menjelaskan tentang ini pohon, pengalaman saya. Jadi kalau ada pengalaman kawan-kawan silahkan ceritakan di kolom komentar. Nah di sini ada pohon ini dulu, seperti ini dulu saya tanam samping pohon kakao. Nah yang tidak saya duga yang terjadi itu seperti pohon kakao saya tumbang. Nah pas saya cek-cek, ternyata di samping pohon kakao tersebut ada pohon jenis ini. Oke, jadi ada pohon jenis ini yang sudah dibunuh kemudian mati. Nah bagian bawahnya itu langsung tiba-tiba mengeropos. Jadi dia ceritanya ini, kalau ini kawan-kawan lihat naik tanahnya, agak naik ini tanahnya. Nah ini agak naik. Ini sebenarnya kalau nanti sudah mati ini akan jatuh seperti lubang. Pernah lihat bisul enggak? Nah mungkin hal seperti itu yang akan terjadi. Misalnya kawan-kawan cabut itu bisul, nah lubang seperti itu jadinya. Jadi makanya ke samping kakao mungkin pertamanya bagus tumbuhnya, tapi pas nanti besar akarnya tidak bisa menopang sehingga dia akan roboh. Makanya saya mau tebang saya ini pohon yang mungkin ada gunanya tapi bukan pada saat ini gunanya untuk saya. Jadi saya bunuh, banyak saya bunuh juga. Tapi kalau ada mericanya saya pertahankan karena harga merica masih harga 65.000, tidak bergoyang. Mungkin orang di Eropa tidak makan merica ya. Nah saya tunjukkan contohnya. Di bagian sini ada yang sudah tumbang, korban dari likuifaksi. Oke, jadi likuifaksi kayak di Palu itu, kejadian di Palu. Nah ini dia kasusnya. Percaya tidak percaya, kawan-kawan bisa coba. Nah ini dia, ini dulu bekas dari pohon kapuk. Nah ini dia, ini kalau tidak percaya, ini kulitnya. Nah ini dia tumbang, dia jatuh ke arah sana. Oke, makanya saya langsung ini jatuhnya arah ke sana. Nah dia rebah ke arah ke sana. Terpaksa saya semoga akarnya bisa kuat dan tumbuh. Jadi itulah cerita kecil hari ini, duka untuk petani kakao. Dan ingat, jika menemukan segelintir bibit sawit, tolong segera dicabut karena itu sangat meresahkan. Oke, kita petani kakao anti akan sawit. Oke.
kita buktikan kakao tembus 300% tahun ini. Oke, welcome back to the reality.